Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hidup kita akan menjadi lebih mudah, lebih penuh ketenangan dan juga sukacita kalau kita tahu bagaimana kita mengatur diri kita, perasaan, pikiran, dan reaksi-reaksi kita. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu tips tentang hidup menjadi lebih ringan, lebih penuh ketenangan, berkaitan dengan kapan kita mengetahui saat untuk diam. Tidak berkomentar, tidak berbicara. Saat diam yang paling tepat adalah ketika ada orang yang mengungkapkan perasaannya, terutama tentang kita. Pada waktu itu kita harus diam dan mendengarkan, tidak bereaksi. Mengapa? Karena orang itu sedang mengungkapkan perasaannya, apalagi perasaannya menyangkut tentang kita. Maka kita perlu mendengar dan mengerti apa yang dirasakan, bukan bereaksi. Karena itu sedang membicarakan masalah perasaannya berkaitan dengan kita, yang seringkali tidak ada hubungannya sama sekali, karena itu apa yang ada di dalam dirinya. Entah dia senang, entah dia susah, entah dia kecewa terhadap kita, itu perasaannya. Apakah sesuai dengan yang kita rasakan? Tidak ada kaitannya. Kita bisa senang, kita bisa baik, kita bisa perhatian, orang lain bisa merasa yang lain sama sekali. Bisa, dan itu valid, kan itu perasaannya. Maka ketika kita mendengarkan dan diam, kita bisa lebih terhubung dengan orang itu. Kemudian tidak bereaksi, yang kemudian justru hanya menimbulkan perasaan negatif yang lebih besar. Apalagi kalau kemudian kita mencoba membela diri. Wah, itu sudah. Kita tidak mengerti perasaan yang sedang mengungkapkan perasaannya, dan kemudian perselisihan menjadi tambah lebar. Dan itu yang sering terjadi antara suami dan istri. Suami sedang mengungkapkan perasaannya tentang pasangannya, istrinya membalas, menyangkal, membela diri. Wah, itu sudah perang dunia meletus. Atau sebaliknya, istri sedang curhat mengungkapkan perasaannya, suaminya membalas, bereaksi, membela diri. Wah, ya sudah, tidak saling memahami perasaan satu sama lain. Tetapi kalau kemudian diam, tenang, mendengarkan, dan memahami perasaannya tanpa menilai, maka kemudian relasi menjadi semakin erat. Nah, pada saat itu, diam itu sikap yang paling baik. Kita lebih tenang, relasi jadi lebih bagus. Diam yang kedua adalah ketika ada beberapa orang sedang ngomongi orang lain. Pada saat itu kita harus tutup mulut, jangan campur tangan, jangan ikut-ikut. Nanti hanya akan menambah dosa, tambah masalah, dan menjadi semakin negatif. Ketika kita diam saja, tidak mau terlibat, orang yang lagi ngomongin temannya itu akan juga kemudian berhenti. Tidak merasa nyaman juga karena kita nggak mau terlibat. Dan diam itu saat yang paling tepat untuk saat itu. Diam yang berikutnya adalah ketika kita sedang ngomong, lalu orang lain memotong pembicaraan kita. Maka diam saja, karena berarti orang itu nggak mau dengerin kita. Dia hanya mau mengungkapkan isi hatinya. Karena itu tidak perlu kita bicara, karena bagaimanapun tidak akan didengarkan, karena dia sedang tidak mau mendengarkan. Yaitu ketika kita lagi ngomong, dia kemudian memotong pembicaraan kita.
Maka diam dan kemudian mengamati, mengerti perasaan orang yang sedang memotong pembicaraan itu sikap yang paling baik. Diam yang keempat adalah ketika kita mencoba mencari jawaban akan kehidupan kita. Ketika kita mencari kehendak Allah, pada saat itu kita perlu diam, hening, dan membuka telinga kita lebar-lebar. Pada saat itu kita akan mendengar jawaban dari Tuhan yang bisa saja melalui orang lain, melalui peristiwa, melalui alam semesta, melalui firman Tuhan, melalui bacaan, melalui apapun juga. Tapi harus diam dan membuka telinga kita. Telinga kita jasmani, telinga batin di dalam hati. Diam yang berikutnya adalah ketika kita menikmati sesuatu yang menakjubkan. Diam, apapun itu, lalu rasakan menakjubkannya. Maka kemudian kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika memandang pemandangan yang sangat indah, diam, nikmati, takjub. Pada saat itu adalah sikap yang paling tepat adalah diam. Dan kemudian meresapkan ketakjuban itu. Juga ketika mendengar musik yang begitu indah atau peristiwa apapun juga yang menakjubkan, saat itulah saat yang paling tepat bagi kita untuk diam dan menikmati. Dan di hadapan Tuhan, entah ketika kita sedang bermeditasi atau sedang berdoa adorasi, diam, tenang, dan sadar sepenuhnya, menikmati apa yang terjadi saat itu. Tidak memikirkan apapun juga. Bukan hanya diam tidak bersuara, tetapi juga diam tidak banyak berpikir. Maka kemudian kita akan justru terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan diri sendiri, terhubung dengan semesta. Dan pada saat itulah kita menikmati kedamaian, ketenangan, dan kelegaan. Jadi sebetulnya hidup damai, hidup tenang itu malah justru banyak ditentukan ketika kita diam dan tidak berbuat banyak. Maka hidup damai, hidup tenang itu tidak harus mahal, tidak harus repot. Tetapi perlu disiplin melatih diri dan tahu saat kapan kita harus diam, bersyukur, menikmati, dan menerima segalanya. Kalau kita bisa terlatih dan tepat kapan harus bersikap, harus diam, hidup kita jauh akan lebih tenang. Kita akan lebih damai, lebih penuh syukur, dan penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, perlu kita berlatih diri untuk menjadi lebih disiplin, tidak cepat bereaksi, untuk tahu kapan harus diam, dan kemudian pada saat itu kita akan menyadari karya Allah yang luar biasa, kehadiran Tuhan yang selalu menolong dan selalu memberi kedamaian dan kasih kepada kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.